Dalam Alkitab, ada janji-janji Allah yang disediakan dan diberikan kepada umatnya, kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya janji-janji Allah itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bersama melihat sebuah kebenaran di dalam firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman Tuhan yang kita baca, itu memberitahu kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Namun kata diselamatkan di dalam bahasa aslinya yaitu sozo. Artinya adalah bukan hanya menyelamatkan dari neraka, tetapi mempunyai arti yang lain juga, yaitu menyembuhkan, memelihara, dan juga memulihkan. Jadi kasih karunia Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan itu membuat kita dipulihkan. Kita tetap sehat, dipelihara, dan diberkati. Luar biasa ayat ini berkata kebenaran seperti itu. Oleh karena itu, isi hati Tuhan tentunya Tuhan ingin kita melihat anugerahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana janji-janji Tuhan itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika kita ingin janji-janji Tuhan itu terrealisasi dalam hidup kita, rupanya hal itu berdasarkan firman yang kita baca, hal itu tidak dapat bergantung kepada diri kita. Dan kita tidak dapat bergantung kepada ketaatan kita, perbuatan baik kita, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, bahkan iman kita sendiri. Nah, harusnya itu kita bergantung kepada kasih karunia daripada Tuhan. Kita bergantung kepada anugerahnya Tuhan. Ketika kita bergantung kepada anugerah Allah, ketika kita bergantung kepada kasih karunia Allah, maka sebetulnya kemurahan Allah saja yang akan membuat janji-janji Allah itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Dan berbicara mengenai anugerah, berbicara mengenai kasih karunia, itu berbicara mengenai Yesus yang datang membawa kasih karunia kepada kita. Kita mau lihat dalam sebuah contoh firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Ini peristiwa tentang perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan baca. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tentunya sudah berusaha, tentunya sudah habis-habisan. Mungkin dia pun mungkin sudah bangkrut hanya untuk kesembuhan yang dia dapatkan. Nah, perempuan ini, dia tidak berkata bahwa aku harus memiliki iman. Atau dia pun tidak berkata, aku berharap aku cukup memiliki iman. Perempuan itu tidak berkata seperti itu. Tetapi sebetulnya yang kita lihat adalah perempuan itu hanya menyadari Yesus.
Perempuan itu hanya menyadari kasih karunia-Nya, anugerahnya yang ada di dalam dirinya Yesus. Bagaimana bisa berkata demikian? Karena perempuan itu menyadari begini, bagaimana Yesus selalu menyembuhkan. Dia pasti mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sakit disembuhkan. Sehingga dia mulai menyadari ada Yesus yang selalu menyembuhkan. Perempuan itu menyadari bagaimana berkuasanya Yesus saat ia membangkitkan orang mati. Dan cerita itu pasti menggemparkan. Seluruh pelosok pasti mendengar cerita itu. Dan perempuan itu pun mulai menyadari bagaimana begitu berkuasanya Yesus pada waktu membangkitkan orang mati. Perempuan itu pun menyadari bahwa bagaimana Yesus selalu bersedia menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan. Dia dengar banyak cerita yang sakit bertahun-tahun. Bahkan yang sakit begitu parah yang mungkin tidak bisa lagi terpikirkan bahwa bakal menjadi sembuh. Tetapi perempuan itu bisa mendengar cerita bahwa ada Yesus yang selalu bersedia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Peristiwa-peristiwa yang dia dengar tentang Yesus itu membuat perempuan ini menyadari tentang Yesus. Dan ketika dia menyadari tentang Yesus, dia menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Perempuan itu hanya melihat anugerah Tuhan pada akhirnya. Dia tidak bingung, dia tidak pusing dengan imannya. Dia hanya melihat anugerahnya Yesus yang begitu besar dan berlimpah. Sehingga hatinya menjadi bulat dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saat perempuan itu melihat anugerahnya Tuhan, justru Tuhan melihat iman. Nah, jadi iman adalah akan kita miliki ketika kita melihat Tuhan, melihat Yesus, melihat anugerahnya. Di Matius 9 ayat 22, dalam Alkitab terjemahan yang lain atau dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dituliskan begini, tabahlah anakku karena engkau percaya kepadaku. Jadi bukan karena iman di sana dituliskannya, tetapi iman dituliskannya adalah percaya kepada Yesus. Jadi rupanya kita tidak usah lagi pusing melihat iman yang kita punya atau tidak. Iman kita besar atau kecil, tidak terlalu pusing lagi ke situ. Begitu kita melihat anugerah Tuhan, memandang anugerahnya Tuhan, memandang kasih karunia-Nya Tuhan, atau kita memandang Yesus, justru pada waktu kita memandang Yesus, ketika kita percaya Yesus, iman bangkit dalam diri kita. Jadi, jangan khawatir jika kita merasa bahwa kita kurang beriman. Mengapa? Mulailah kita melihat anugerahnya. Mulailah kita melihat Yesus dalam setiap situasi kehidupan kita. Dan Allah pasti akan melihat hal itu sebagai iman kita. Bapak Ibu, biarlah pada saat ini kita boleh selalu dalam segala situasi kehidupan kita, kita melihat ada anugerah, ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin.